Mobil masih bisa lewat. Bisa mah. Masih lumayan tinggi berarti. Iya, kereta doang. Udah nggak bisa itu mah. Ini sebenarnya nih tinggi banget nih. Aku punya nih foto jadul. Nanti ditampilin aja di video nih. Iyalah, kalau ada mah. Ini tepat di kilometer 11 plus 0 nih. Viaduk ini. Letaknya. Jadi di atas sana ini, yang ke kiri ini mengarah ke Sumedang, dan yang ke kanan ini mengarah ke Cileunyi atau ke Universitas Pajajaran sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sobat dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan juga dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sobat yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan dan bisa beraktivitas kembali. Baik sobat, kita lanjutkan penelusuran jalur kereta api nonaktif Ranca Ekek Tanjung Sari. Di sekitar wilayah inilah dahulu terdapat stasiun Tanjung Sari. Yuk kita lihat keadaannya sekarang. Mudah-mudahan saja bangunannya masih ada dan masih bisa kita lihat. Di sini juga ada patok Ditjen Perkeretaapian. Ya. Tadi saya dari sebelah sana, itu adalah viaduk Jatinangor. Dari sini itu terlihat ya, di sana ada jalan raya di atasnya. Ini adalah bekas jalur kereta apinya. Yang ke arah sana ini mengarah ke Ranca Ekek, dan di balik saya ini mengarah ke stasiun Tanjung Sari. Jejak kejayaan jalur kereta api Ranca Ekek Jatinangor Tanjung Sari terekam menjadi nama jalan dan warga menyebutnya SS. Dibangun pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1916 dan selesai atau diresmikan penggunaannya pada tahun 1921. Jalur kereta api yang menghubungkan Kecamatan Ranca Ekek di Kabupaten Bandung dengan Kecamatan Tanjung Sari di Kabupaten Sumedang berhenti beroperasi pada tahun 1942 silam. Itu terjadi setelah ditutup penjajah Jepang yang menggunakan semua relnya untuk membangun jalur kereta api Saketibaya. Pada masanya jalur kereta api ini dipakai untuk mengangkut hasil bumi dari Sumedang ke Bandung atau sebaliknya. Meski puluhan tahun tak berfungsi dan kondisi sudah jauh berubah, sisa-sisa keberadaan jalur legendaris ini masih bisa kita lihat. Kang, ini gedung Juang. Dokumentasi aja Pak. Buat dokumentasi. Sekilas tidak ada yang istimewa di belakang kantor Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Masyarakat Tanjung Sari menyebut daerah padat penduduk ini sebagai kawasan SS. Rumah-rumah berjajar berdempetan di kanan kiri jalan. Sesekali terseling gang kecil yang sebagian hanya cukup dilalui untuk kendaraan roda 2. Akses jalan di lingkungan ini juga tak terlihat istimewa. Berlapis aspal dan dihiasi beberapa polisi tidur agar pengendara tidak melajukan kecepatan terlalu tinggi. Jalan utama di lingkungan SS ini sedikit berbeda dengan kebanyakan jalan di Kecamatan Tanjung Sari. Jalannya lebih kecil, hanya cukup dilalui satu mobil, tapi masih lebih lebar dari jalan gang. Jika ada dua mobil yang melintas dari arah berlawanan, maka salah satunya harus menyingkir di bagian jalan yang agak lebar. Lebar jalan sedikit banyak mirip dengan lebar jalur kereta api. Meski dikenal dengan sebutan SS, tak banyak warga yang tahu kepanjangan dari SS. Jangankan warga yang tinggal di luar kawasan ini, mereka yang sejak kecil tinggal di sini pun hanya sedikit yang mengetahuinya. Mereka yang tahu kebanyakan sudah lanjut usia. SS adalah akronim dari Stadspoor, istilah dalam bahasa Belanda yang berarti jalan kereta api. Dulu kawasan SS di Tanjung Sari adalah bagian dari Stadspoorwegen atau SS.
atau lengkapnya Stadspoor and Tramwagen in Netherlands Indies. Lingkungan ini dulunya merupakan jalur kereta api tua zaman Hindia Belanda yang sudah tidak digunakan lagi sejak zaman penjajahan Jepang. Sejarah SS ini diceritakan turun-temurun di antara warga Kecamatan Tanjung Sari, terutama warga asli sekitar lingkungan SS. Informasi mengenai sejarah SS memang kebanyakan didapatkan dari cerita turun-temurun. Tak banyak artikel maupun referensi yang membahas mengenai sejarah jalur kereta api tua Ranca Ekek Tanjung Sari. Warga bercerita, dulu wilayah Tanjung Sari dan Jatinangor merupakan perkebunan. Jalur kereta api SS ini digunakan oleh kereta api pembawa hasil bumi. Jalur kereta apinya pun tidak sampai wilayah Sumedang kota, hanya sampai wilayah SS. Jadi yang depan kita ini adalah wilayah SS. Jadi hasil bumi yang diangkut adalah kopi dan karet. Pembangunan dan penggunaan jalur kereta api tua ini dilakukan pada zaman Hindia Belanda atau masa penjajahan Belanda. Namun kereta api ini tak lagi digunakan saat Indonesia direbut oleh Jepang. Pembangunan jalur kereta api ini dilakukan pada tahun 1916 lewat program proyek rel kereta api Ranca Ekek Tanjung Sari Citali sepanjang sekitar 15 km. Namun pada kenyataannya pembangunan rel kereta api ini hanya sampai Tanjung Sari dan tidak dilanjutkan ke Citali karena kendala biaya. Jalur kereta api ini mulai dioperasikan pada tanggal 13 Februari tahun 1921. Jalur kereta api lama Ranca Ekek Tanjung Sari sudah hampir tidak ada sisa-sisa bangunan tempo dulu yang berhubungan dengan kereta api. Setelah kita telusuri sebelumnya, terlihat seluruh jalur kereta api ini sudah berganti menjadi tanah pertanian dan pemukiman warga. Sudah hampir sulit dikenali jika dahulunya adalah bekas jalur kereta api. Jadi bangunan ini dulunya adalah bekas stasiun kereta api Tanjung Sari. Nanti kita akan buktikan jika bangunan ini adalah bangunan bekas stasiun Tanjung Sari. Keberadaan bangunan bekas stasiun Tanjung Sari di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang menjadi bukti sempat adanya jalur perlintasan kereta api. Stasiun ini menjadi bagian proyek pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Ranca Ekek, Jatinangor, Tanjung Sari, Citali hingga ke Sumedang di masa kolonial Belanda. Bekas bangunan stasiun Tanjung Sari ini berada tidak jauh dari alun-alun Tanjung Sari atau berada di Jalan Stadspoor atau dikenal warga sekitar sebagai Jalan SS. Kini bangunan bekas stasiun Tanjung Sari difungsikan menjadi Gedung Juang 45 Tanjung Sari atau menjadi kantor Sekretariat Persatuan Purnawirawan ABRI Tanjung Sari. Terlihat di sebelah sana sebuah patok Ditjen Perkeretaapian di depan bangunan stasiun Tanjung Sari ini. Inilah patok Ditjen Perkeretaapian pada tahun 2018 yang lalu. Nah, ini Jalan SS Tanjung Sari. Di samping sebelah sini juga tampak ya bangunan tua yang membuktikan bahwa dahulunya ini adalah merupakan bekas stasiun kereta api Tanjung Sari. Inilah bangunan bekas stasiun Tanjung Sari. Terlihat di atas sana masih ada pelang nampaknya yang bertuliskan Tanjung Sari, 855 meter di atas permukaan laut. Masih ada ya pelang namanya. Inilah bangunan lawas yang dahulunya adalah stasiun Tanjung Sari, yang merupakan stasiun terakhir di jalur ini. Sebenarnya jalur ini akan dilanjutkan, tetapi karena
krisis moneter pada waktu itu sehingga terkendala dana untuk melanjutkannya, maka terhenti sampai di sini. Dan jalurnya sudah dalam proses pembangunan. Nanti kita lihat bekas-bekas dari proses pembangunan itu sudah ada tampak pilar-pilar yang dulu ingin digunakan untuk jalur kereta api ke arah Citali di Sumedang sana. Nanti kita lihat. Nah itu ya, kayu sikunya juga masih ada. Mungkin ini saja yang bisa kita lihat dari bangunan tua bekas stasiun Tanjung Sari. Hanya papan nama inilah yang menjadi bukti atau menjadi tanda bahwa ini dulunya adalah bekas stasiun Tanjung Sari. Untuk yang lainnya sudah tertutup, sudah tidak terlihat bekasnya. Tapi ini masih awet, masih ada, masih terpasang dengan sempurna. Hanya saja tulisannya agak pudar. Jadi dari samping gang inilah kita bisa melihat papan nama stasiun Tanjung Sari yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Itu adalah bangunan tua yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dan dibangun pada tahun 1916 silam. Warga menyebutnya jalan ini adalah Jalan SS atau Stadspoorweg. Mungkin karena jalur ini dulu dibangun oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda yang bernama Stadspoorweg. Di dekat Masjid Al-Ihsan inilah atau dusun Pasar Lama RT 1 RW 5 Tanjung Sari terdapat sebuah stasiun kereta api. Ya, mungkin inilah yang bisa kita lihat bahwa ini dulunya adalah bekas stasiun kereta api. Hanya dari samping sini sajalah bangunan tua yang bisa kita saksikan hingga saat ini. Jadi kalau dari arah Rancaikek, stasiun Tanjung Sari ini berada di sebelah kiri. Ini ke sana, ini mengarah ke Sumedang atau Citali. Oke sobat, inilah kondisi stasiun Tanjung Sari pada bulan Juli tahun 2022. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan mengarah ke sana untuk melihat calon jalur kereta api ke arah Citali sana. Seperti apakah keadaannya saat ini? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Ditunggu video selanjutnya. Oke, mungkin ini saja ya informasi yang bisa saya sampaikan mengenai stasiun Tanjung Sari yang berada di jalur kereta api nonaktif Rancaikek Tanjung Sari yang dulunya merupakan stasiun terakhir saat masih beroperasi, dan pada tahun 1921 jalur ini sempat dibangun untuk menuju ke arah Citali sana, dan pembangunannya juga sudah terlihat ya bukti-buktinya. Nanti kita lihat ke arah sana untuk mengetahui atau membuktikan bahwa jalur kereta api ini sebenarnya akan diteruskan sampai ke Citali, bahkan sampai ke Kadipaten Cirebon untuk menyambungkan jalur SCS di sana. Oke sobat, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai stasiun Tanjung Sari. Terima kasih sobat yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada kekeliruan bisa diralat di kolom komentar. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.